Yang saya hormati tim penguji ujian kinerja PPG 1 tahun 2024. Perkenalkan, saya Rahmat Azwardi, guru PABP SMA Negeri 3 Kota Solo, Sumatera Barat, dan juga sebagai mahasiswa PPG batch 1 tahun 2024 dengan NIM 2360101103 LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan ini, hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran dengan materi adab dalam menggunakan media sosial dengan metode pembelajaran TPACK di SMAN 3 Kota Solo. Demikianlah perkenalan singkat saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana keadaannya, sehat? Oke, silakan melakukan meja-nya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita absen dulu. Abdul Jafar, Aditya Muti Pratama, sehat Adit? Adil Prima Ilham, Adil Ilham, Agung Alsaf, Anggun, Atir, Chelsea sehat, Cinta Fazira, sakit, banyak yang sakit ya. Fajri Ariska, Irene, Kaisha Auliandes, Rahil, Rasha Fadila, Rasid, Reza Al-Hafiz, Salsabila Zahra Putri. Oke, terima kasih. Kita setelah selesai mengambil absen. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bacakan Al-Quran. Kita buka surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Oke, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kepada Abu Ja'far Al-Fatih, silakan baca dia. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oke, di sini ini menjelaskan yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Sekarang kan media digital. Orang bisa berkata-kata tidak hanya dari mulut saja sekarang, tapi bisa dengan mengetik di media sosial, chat dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan masuk tentang adab bermedia sosial. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, pertama kita harus semangat dalam belajar. Semangat! Karena semua kita itu adalah sang jiwa. Sebelum kita mulai, mari kita lagi beberapa Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Kemudian kamu dapat membuat postingan dan komentar di media sosial yang positif. Jadi kita harus bisa membuat komentar-komentar yang positif, tidak mengandung komentar yang negatif atau mengandung hoax. Kemudian dapat menjelaskan bahwa adab menggunakan media sosial dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Yang keempat, membiasakan diri menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan dan cinta damai. Oke, sekarang kita masuk kepada persepsi. Pertama, pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang adab menggunakan media sosial? Ada yang bisa? Oke, kepada Atika, kita persilakan. Adab menggunakan media sosial adalah etika atau aturan yang berlaku bagi setiap pengguna media sosial, yang dimana setiap pengguna tidak boleh bertindak semena-mena dan merugikan banyak orang. Oke, kita berikan aplaus untuk Atika. Luar biasa. Yang kedua, apakah Anda pernah mendengar tentang adab menggunakan media sosial? Oke, pernah kan? Coba, siapa yang bisa menjelaskan? Chelsea, oke, Chelsea silakan. Adapun beberapa adab media sosial seperti keadaan informasi, emosi tinggi, komunikasi, dan menyebarkan berita hoax atau fitnah, Oke, kita berikan aplaus untuk Chelsea. Jadi bijak dalam menggunakan media sosial, luar biasa. Pertanyaan ketiga, apakah itu adab menggunakan media sosial? Oke, bagus. Kita berikan aplaus untuk Adris.
Oke, kemudian kita masuk ke pertanyaan pemantik. Pertama, apa pengertian Nada menggunakan media sosial? Kepada Iren, silakan. Oke, berikan aplaus untuk Iren. Yang kedua, jelaskan manfaat adanya media sosial. Oke, kepada Salsa, silakan. Yang pertama, untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi, memperluas lingkaran pertemanan sebagai platform untuk berbisnis, dan juga sebagai sarana dan media hiburan. Oke, berikan aplaus untuk Salsa. Kemudian yang ketiga, jelaskan contoh menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan, dan cinta damai. Oke, kepada siang Anggun, silakan. Seperti dengan menggunakan media sosial untuk hal-hal yang berguna, seperti dengan membuat grup kelas, grup keluarga, dengan membantu pembelajaran seperti menonton video edukasi di YouTube. Oke, kita berikan aplaus untuk Anggun. Jadi seperti kata Anggun tadi, menonton video edukasi di YouTube. Jadi sekarang media sosial banyak bisa kita jadikan sebagai platform untuk belajar. Oke, bab 8 itu adab menggunakan media sosial dalam Islam. Pertama, media sosial secara umum adalah platform digital yang menyediakan fasilitas pengguna untuk berinteraksi dan berbagi konten dengan sambungan internet. Jadi di sana kita bisa saling membagi konten-konten, bisa ngirim video, jadi kita bisa belajar dari video orang lain. Atau menunjuk pada teknologi digital yang berfungsi semua orang terhubung, bisa melakukan interaksi atau saling komunikasi. Apa contoh media interaksi sekarang? Ada Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, Twitter, WhatsApp. Oke, macam-macam media sosial yang lama itu kayak blog, ada jejaring sosial yang tadi. Kemudian ada layanan berbagi sosial. Kemudian apa dampak positif dari media sosial? Yang pertama, memudahkan berkomunikasi. Kita bisa berkomunikasi dari Solo, bisa komunikasi dengan orang yang berada di Amerika, orang ada di Jakarta. Kemudian biayanya sangat mudah. Bisa pakai paket atau bisa pakai wifi atau minta hotspot misalnya. Kemudian yang kedua, kita bisa dalam mencari informasi. Contohnya kita mencari informasi tentang bagaimana adab dalam bermedia sosial dalam Islam. Kemudian dia akan menyediakan semuanya. Ayatnya, sarana untuk mengembangkan bisnis. Sekarang telah berkembang bisnis, ada namanya bisnis digital. Jadi orang bisa jualan di Facebook, Instagram, marketplace. Ada toko yang dulu seseorang buka toko itu sewa ruko. Sekarang orang tidak perlu lagi sewa ruko. Apa contohnya? Ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, TikTok Shop. Sekarang yang di luar itu TikTok Shop atau TikTok Shop. Jangankan menjual sesuatu yang tampak, sesuatu yang tidak tampak saja bisa dijual. Ayo cek semua yang mau cek kodam. Bisa. Contohnya gini, Agrik Hub kosong, Chelsea ada isi ya. Berbagai macam sekarang contohnya. Kemudian sebagai sarana bisnis. Kemudian sarana hiburan. Hiburan banyak sekarang yang ditampilkan di sana. Ada sarana pembelajaran. Lalu apa dampak negatifnya? Pertama, mengganggu kesehatan mental. Lebih sering megang HP saja. Kemudian membuat pengguna menjadi kecanduan internet. Kecanduan internet sama dengan orang kecanduan morfin. Dampaknya hampir sama.
Kemudian penyebab informasi palsu. Kemudian cyberbullying. Bullying tahu? Saling mencemooh, menjudge dan lain sebagainya. Kemudian ada pornografi. Kayak PDD tahu? Sekarang Hollywood telah tercemar karena PDD. Kasus homoseksual dan sebagainya. Itu harus kita cegah. Jadi ada dampak positifnya, ada dampak negatif. Apa yang menyebabkan dampak itu? Karena kita tidak bisa mengontrol diri kita dengan baik. Sama ibaratkan pisau. Pisau kalau digunakan untuk yang baik akan jadi baik. Kalau digunakan untuk membunuh akan jadi kejahatan. Kalau untuk memasak akan menjadi makanan yang enak. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi orang yang beriman itu perkataannya. Jadi orang beriman perkataan, hatinya serta perbuatannya itu adalah sesuatu yang baik. Jadi bagaimana menggunakan media sosial? Ada rambu-rambu atau tuntutan dalam bermedia sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau orang Islam itu rambu-rambunya apa? Al-Quran dan pertama, tidak menyaksikan bahkan menyebar konten yang tidak sesuai syariat Islam. Kemudian menggunakan media sosial dengan sewajarnya. Memanfaatkan fitur yang terdapat dalam media sosial yang positif. Kemudian menyebarkan pesan dan informasi yang benar juga bermanfaat. Berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Kemudian tidak menyebarkan aib atau keburukan orang lain. Oke, sekarang kita masuk kepada setengah mata. Yang mana gunanya untuk meningkatkan konsentrasi, daya ingat, real reflect, kemampuan belajar dan mengembangkan tubuh dan pikiran, serta menyimpulkan letak kanan letak kiri, mencegah penyakit lupa. Nanti biar kalau lagi. Nanti dah simpang otaknya. Kita bereskan sekarang. Ya, tembak lagi. Ya. Ya. Ada ini. Lagi.
gelar. Semuanya. Sebelah mana? Kayak gini ya. Lebih kencang. Nanti. Gini. Oke, mereka applause untuk kita semua. Oke, kemudian akibat tidak menerapkan menggunakan media sosial. Jadi tidak menerapkan ada menggunakan media sosial, akibatnya itu pertama, penggunaan media sosial yang berlebihan tidak bijak. Kemudian terjadi cyberbullying yang menyebabkan gangguan psikis. Tersebarnya informasi yang bersifat privasi, jadi menyebarkan privasi orang lain itu tidak boleh. Kemudian mengganggu kegiatan belajar, masuk ranah hukum karena menyebar hoax, perbuatan membuat sesuatu informasi yang tidak jelas. Kemudian segala keburukan yang dilakukan menjadi tidak vital. Kemudian mengurangi makna silaturahmi. Jadi menggunakan media sosial yang baik sama itu. Gunakan secara cerdas. Triknya itu berhati-hati membagikan postingan. Jangan mudah menyebarkan informasi, tidak kurang isu salah. Memanfaatkan sisi positif media sosial dan menggunakan media sosial dengan bijak. Pertama apa yang akan kita lakukan? Mendapatkan pahala dengan setiap konten-konten yang positif. Contoh kita menyebarkan konten positif, ceramah pendek, ayat pendek, kita dapat pahala. Kemudian mendapatkan respect dari orang lain karena berita yang positif. Menambah relasi, terhindar dari informasi yang tidak benar. Terjadi pertemanan yang positif dan harmonis. Oke, sekarang Bapak akan membagi 4 kelompok. Kelompok 1, Kasih, Fauza, Salsa, Atika, Anggun, Irene, Anissa, Asyila. Di sana. Kelompok 2, Kalis, Agung, Mayang, Zara, Rashid, Akdan, Fatihah, Rahil. Kemudian kelompok 3, Fatih, Adit, Habibah, Chelsea, Aulia, Reza, Kiara, dan Keisha. Kemudian yang kelompok 4, Reza, Fajri, Adril, Adil, Sakina, Andia, Dennis, dan Faren. Jadi tugas kelompoknya nanti akan Bapak kirimkan ke WA masing-masing. Masing-masing grup. Silakan kamu kerjakan. Oke, kerjakan sekarang. Oke. Oke, kelompok 1 sedang mencari. Oke, bagus. Kelompok 2 juga sudah buat. Pintar. Kelompok 3. Mana Adit? Mana Adit? Boleh. Boleh ya. Oke, nanti siap. Kelompok 4.
Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 menjelaskan bagaimana kita cara menanggapi hoax. Assalamualaikum. Lengkap dengan ayat penjalinya. Oke, aplaus lagi kelompok 1. Selanjutnya kita persilakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim sering memposting konten yang mengandung ujaran kebencian terhadap kelompok atau individu tertentu di media sosial. Ia berpendapat bahwa sebagai muslim, ia membela agamanya dengan menyerang orang yang berbeda pandangan. Jawaban dari kelompok kami adalah Islam mengajarkan kita untuk berdakwah dengan hikmah dan akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan menolong mereka dengan cara yang baik." Quran Surat An-Nahl ayat 125. Menghina atau melakukan kebencian tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai seorang muslim, kita harus menjaga lisan termasuk di media sosial dan berdialog dengan cara yang sopan dan bermartabat. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Beberapa teman muslim lainnya mengingatkan tentang pentingnya menjaga korban. Ia merasa bahwa hal tersebut tidak penting dipelajari kita. Jawabannya, mengutuk ormas adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan dan aurat, baik itu ketaatan di dunia maupun sesungguhnya hal itu bagian dari Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, menjaga adab berpakaian sesuai dengan media sosial, termasuk ketika menutup itu di media sosial, adalah bentuk dari rasa hormat yang diajarkan dalam Islam. Baiklah, hanya itu untuk presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 3 yang telah menjelaskan bagaimana adab dalam bermedia sosial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pengguna media sosial muslim sering menggunakan kata-kata kasar atau kotor saat berkomentar di media sosial. Ia merasa bahwa selama tidak melukai orang lain secara langsung, berkomentar kasar di dunia maya tidak ada masalah. Jawabannya yaitu, Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga lisan, termasuk dalam berkomunikasi di media sosial. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkomentar dengan kata-kata kasar bertentangan dengan ajaran Islam, karena lisan yang baik mencerminkan akhlak seorang muslim. Sebagai pengguna media sosial yang beriman, kita harus berhati-hati dalam berucap agar tidak menyakiti perasaan orang lain meskipun melalui tulisan. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Jika ada kata salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Dan kita berikan aplaus untuk kita semua. Jadi penggunaan media sosial, kita harus membagikan informasi yang kita bagi dulu. Informasi benar atau tidak. Jadi kelompok 2 tadi konten-konten. Jadi yang kalau dapat kita memposting di media kita itu konten-konten yang baik.
Oke. Jadi kemudian kelompok kita tadi menjelaskan tentang bagaimana mengunggah foto. Jadi orang-orang yang mengunggah fotonya itu kalau dapat foto-foto yang memukau, kalau mengunggah foto yang tidak memukau orang dibuat orang yang lihat, maka orang itu akan terkena dosa karena kita. Dan kita juga dosa yang sama. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata yang baik. Jempol menggunakan dengan yang baik. Jangan menggunakan jadi netizen yang suka membuat benar, suka dengan kata-kata yang kotor. Sekarang kita akan masuk ke asesmen atau kuis. Masuk kuis. Ini sudah bagian di grup lokal PAI. Sudah ada 5 peserta. Sudah 10. Selamat. Yang ke-1. Udah semuanya? Oke, kita mulai. Sudah 28 orang. Oke, kita mulai. 1. Oke, 1, 2, 3. Go. Anya nomor pertama. Ya. Oke, akhirnya kita akhiri. Siapa nomor satunya? 2, 3. Ya, juara satu dipegang oleh Irene, 2 dan 3 Atika. Kita berikan aplaus untuk semuanya. Ya, luar biasa. Ini dia nih, Khalid, Tiara, Aulia, sampai yang ke bawah. Jadi, penerapan adab dalam media sosial yaitu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak menuliskan pesan atau komentar buruk terhadap orang
orang lain. Baik perkataan, perbuatan, tulisan, catatan dan sebagainya itu kita bermedia sosial itu harus dengan cara yang baik. Perkataan yang baik, etika-etikanya juga baik. Wih, Pri yang enak, Pri. Media digital itu platform yang menyediakan banyak fitur yang positif. Jadi tergantung kita, bagaimana kita menggunakannya menjadi positif. Jangan kita sampai menggunakan dengan yang negatif. Kita harus ada kontrol dalam menggunakannya. Oke, akhirnya kita harus ini kita mengucapkan terima kasih. Dan oke, pesan Bapak dan Ibu ini kita bijaklah dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, jangan membuat ujaran kebencian. Postinglah sesuatu yang baik, jangan memposting sesuatu yang tidak baik. Akhirnya, semoga pembelajaran ini dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi pahala bagi kita. Amin.